Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali di channel saya bersama saya Pendeta Sylvia Mamuaya. Saat ini kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca dan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menerangi hati yang gelap ini, agar firman-Mu memberi kami petunjuk yang benar tentang kebenaran yang sejati, yang hanya bisa kami peroleh dari firman-Mu. Alkitab yang kami pelajari menguatkan iman kami, menjadi kekuatan dalam kami menjalani hidup. Dan karena itu pakailah hamba-Mu sebagai hamba yang terbatas, sebagai manusia. Kami butuh pertolongan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Biarlah firman yang hamba beritakan boleh berkenan, dan biarlah kekuatan dari Roh-Mu yang kudus akan memperlengkapi dalam pemberitaan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca bersama di saat ini dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 1b sampai 16. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Filipi terdiri dari dua golongan. Kristen dengan latar belakang agama Yahudi dan bukan. Tapi dalam kehidupan berjemaat, mereka diganggu oleh sekelompok orang yang menentang ajaran Paulus.
Golongan ini menyatakan bahwa orang masih perlu melakukan Taurat supaya bisa selamat. Mereka lah segelintir orang yang memiliki latar belakang Yahudi yang belum Kristen, yang hidup di zaman itu. Maka Paulus dalam suratnya ini merasa tidaklah berat untuk memperingatkan jemaat waktu itu. Malah menurutnya ini menjadi penting untuk dituliskannya dalam surat karena pasti akan memberikan kepastian. Sebab jemaat saat itu memang sedang ada dalam ketidakpastian soal kebenaran sebagai anugerah. Dan berpikir bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh dengan melakukan Taurat. Maka Paulus bilang, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Mengapa kedengarannya Paulus sangat kasar bicaranya? Mengapa Paulus kedengarannya tidak punya sopan santun dan kelembutan? Saya kira memang selama ini kita yang salah berpikir. Kita memang sudah terjebak dalam nilai-nilai etika yang salah. Salah karena sopan menurut kita adalah bicara kalem dan lembut. Padahal seringkali dalam memperlakukan orang lain justru kita tidak sopan. Tidak sopan karena misalnya milik orang lain kita ambil diam-diam. Tidak sopan karena asal torang senang, biar orang lain siksa bahagia jo. Tidak sopan karena sudah ditolong, tidak tahu berterima kasih. Tidak sopan karena di hadapan kita senyum, di belakang kita menggigit. Tidak sopan karena untuk melancarkan kepentinganmu, kau korbankan apa yang seharusnya dimiliki orang lain untuk jadi milikmu. Bicara mungkin kalem, tapi menipu sana-sini terasa biasa. Bertingkah mungkin lembut, tapi merancang yang jahat dalam hati disusun dengan begitu rapi. Itulah kita semua. Tidak sopan itu justru di situ. Pak Ahok pernah bilang begini, yang sopan itu bukanlah bicaramu yang lembut, tapi bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Sebab bisa jadi kamu sopan bicara, tapi kamu korupsi dan meraup apa yang bukan hakmu. Itulah yang tidak sopan. Kita memang sedang terjebak dalam perilaku yang palsu, dalam sopan santun yang tinggi menurut kita, tapi sebenarnya hati kita tak pernah santun dengan sesama. Paulus mungkin jauh lebih baik. Terhadap yang salah dia sangat berani menegur. Sangat berani menunjukkan kebenaran itu seperti apa. Dan tidak tanggung-tanggung, juga tidak malu-malu. Justru torang sebaliknya. Terhadap hal-hal yang perlu torang tunjukkan nilai kesopanan, torang terlalu tidak sopan. Dan bahkan terlalu banyak campur. Malah terhadap hal-hal yang torang tidak perlu terlalu sopan, torang terlalu sopan. Misalnya, torang tak lalu rasa begitu bilang patu orang kalau ada DP salah. Padahal so fatal DP salah. So tipu, so kasih bakalai orang, so bikin rusuh, so pancuri. Torang tak lalu rasa begitu mau bilang akang, mau kasih ingat pada dia. Paulus nak begitu. Dia terus terang bilang keadaan yang sebenarnya. Bukan karena dia mulu kasar. Tapi bagi dia orang-orang yang palsu ajarannya memang dapat disamakan dengan anjing-anjing. Anjing-anjing itu simbol keserakahan, simbol kerakusan, tanpa pertimbangan hati nurani. Paulus bilang, mereka pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Apa yang mereka ajar? Mereka masih ajar bahwa orang perlu disunat supaya bisa membawa dirinya selamat. Perlu disunat karena sekalipun Kristus telah memberikan keselamatan, setiap kita masih perlu pentahiran, masih perlu pembersihan, masih perlu melakukan setiap tuntutan Taurat. Padahal tanpa mereka sadari, manusia siapa yang bisa membuat dirinya sempurna supaya bisa menghadap Allah? Tidak ada. Maka Paulus bilang, kitalah orang-orang bersunat. Orang-orang yang beribadah bukan oleh sunat lahiriah, tetapi oleh Roh Allah.
Dan kemegahan kita bukanlah karena kita mampu membawa diri kita pada sunat yang membuat kita sempurna. Tetapi kemegahan kita justru karena kita menaruh percaya dalam Kristus Yesus. Dan bukan bermegah karena hal-hal lahiriah seperti sunat. Jadi orang di masa itu begini. Saya sudah sunat, saya sempurna, saya sunat. Saya melakukan Taurat, jadi saya sempurna. Maka Paulus bilang, orang memang bersunat. Tapi bukan bersunat sekedar secara lahiriah, seperti kebanggaan kalian. Tapi orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Jadi bukan lagi beribadah dalam sunat lahiriah, tapi menyunat hati dan hidup untuk dipersembahkan sebagai ibadah oleh Roh Allah. Paulus bilang, memang sekalipun begitu, sebenarnya dia juga ada alasan menaruh percaya akan hal-hal lahiriah. Karena dulu dia memang sangat berbangga dengan pencapaian-pencapaian lahiriah yang mampu dilakukannya. Maka kalau ada orang yang menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, dia malah lebih lagi. Jadi bahasanya mungkin begini. Kalau ada orang yang bangga karena keyahudiannya, bangga karena sudah disunatnya, bangga karena melakukan Tauratnya, Paulus bilang, aku lebih lagi. Bahasa Manadonya, kita lebele. Kalau bicara soal sunat, hari ke-8 dia susunat. Kan tradisinya anak-anak yang 8 hari harus dibawa ke bait Allah untuk disunat. Jadi Paulus bilang, sunat, kita ada sunat doeh. Karena secara kesukuan dia dari bangsa Israel suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Apa itu Ibrani? Ibrani sebenarnya menunjuk pada suku bangsa Israel yang memakai bahasa Semitik, beda dengan istilah Yahudi. Yahudi sebenarnya pertama muncul dalam Esra 4 ayat 12. Yahudi muncul sebagai penghinaan terhadap bangsa Israel karena membangun kembali kota Yerusalem setelah mereka pulang dari Babel. Jadi istilah Yahudi sebenarnya nama penghinaan terhadap bangsa Israel, yaitu 2 suku, yakni Yehuda dan Benyamin. Lalu kemudian hari berkembang menjadi nama yang melekat pada Israel sebagai suatu bangsa. Beda dengan Ibrani. Ibrani adalah kata utama yang digunakan untuk menunjukkan identitas Israel dalam ukuran yang tinggi. Maka Paulus bilang, kalau mau bermegah soal identitas, Israel asli kita, Ibrani kita. Kalau mau baku lawang soal Taurat, golongan Farisi kita. Siapa Farisi? Farisi itu orang-orang yang mempelajari Taurat dengan sangat matang. Sama dengan sekarang mungkin mereka yang sekolah di teologi. Maka Paulus bilang, kalau cuma mau baku lawang soal pendirian pengetahuan Taurat, Farisi kita. Kalau mau bermegah karena berhasil mempertahankan Taurat dari gangguan sekte Yesus, aku penganiaya jemaat. Saya coba meluruskan pemahaman ini. Jadi di masa itu, pengikut Yesus dianggap sebagai sekte. Jadi barang siapa yang dapat memerangi pengikut Yesus yang banyak kali melakukan penentangan terhadap ajaran-ajaran Taurat, mereka harus dibinasakan. Jadi Paulus bilang, kalau cuma soal kemegahan karena bisa membasmi pengikut sekte Yesus yang bikin banyak orang penganut Taurat jadi berbalik, kita kegiatan itu. Dan kalau cuma soal kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Artinya apa? Paulus mau bilang bahwa memang dia tidak bercacat dalam hal melakukan Taurat. Dan hal-hal ini baginya justru mendatangkan keuntungan. Karena apa? Karena dalam pandangan orang Yahudi, dengan mampu melakukan semua tuntutan Taurat, dia bisa berbangga diri. Dia bisa menunjukkan keunggulannya sebagai pengikut jalan Allah yang sempurna. Termasuk dia bisa membuktikan kehebatannya. Karena pasti dalam kelompok sesama Farisi, dia pasti memiliki peluang menjadi pemimpin di masa itu. Dan saya percaya kalau jadi pemimpin, dia pemimpin yang hebat. Kalau ukurannya adalah apa yang disampaikan Paulus itu. Secara pengetahuan dia pintar. Secara kebaikan dia baik. Secara keberanian dia berani.
kecacatan apa yang bisa kita temukan dalam kesempurnaan Paulus yang brilian itu soal pengetahuan maupun pemberlakuan Taurat? Tidak ada. Tetapi apa kata Paulus? Apa yang kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Untung karena apa? Karena pasti secara nama dia akan menjadi seorang tokoh agama Yahudi yang ternama. Secara kebenaran, dia akan berbangga diri karena mampu membawa dirinya benar oleh keunggulan dirinya sendiri di hadapan Allah. Secara keturunan bangsa, dia bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Bangga dong. Tapi apa kata Paulus? Ternyata apa yang kuanggap untung dahulu, kini kuanggap kerugian karena Kristus. Malah apa yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan ternyata lebih mulia dari segalanya. Apa yang dianggap rugi? Rugilah. Ikut Yesus untungnya apa? Ajaran Yesus kan bilang begini, kalau kau mau ikut aku, tinggalkan hartamu. Itu ucapan Yesus pada orang muda yang kaya. Barang siapa yang mau ikut Yesus, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Apa untungnya ikut Yesus bagi Paulus? Waktu masih bernama Saulus. Waktu masih penganiaya jemaat Tuhan. Tapi sekarang Paulus bilang, segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku ternyata lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi keuntungan-keuntungan yang dahulu dianggap Paulus bisa membuat namanya top, popularitasnya unggul, keakuannya naik, kebaikannya terkenal, kini menjadi sampah baginya. Menjadi sampah karena apa? Karena ternyata kini dia sadar bahwa oleh dirinya sendiri, dia tak akan pernah mampu membawa dirinya unggul dalam hal-hal rohani yang bisa dicapainya. Sebab apa? Sebab memperoleh Kristus pun dan berada dalam dia, kini disadarinya bukan oleh kebenarannya sendiri karena mentaati Taurat, melainkan karena kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi, kebenaran bukan lagi karena dia bisa berbuat kebenaran berdasarkan Taurat, tetapi kebenaran karena Allah yang menganugerahkan kebenaran itu berdasarkan kepercayaan. Maka kini yang menjadi tujuan hidupnya, kehendak dirinya bukan lagi tentang bagaimana dia pada dirinya sendiri dalam keunggulan, kelebihan, kebaikan, dan kepopularitasannya. Tetapi yang kini jadi tujuan dan kehendaknya ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Menikmati persekutuan dalam penderitaannya, di mana dia akan menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya, dan supaya oleh kebangkitan dari antara orang mati dia memperoleh hidup. Jadi mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya kini menjadi kehendak Paulus, keinginan Paulus. Karena Paulus tidak lagi memikirkan tentang keuntungan dirinya. Karena segala hal yang membawa dirinya mengalami untung, ternyata justru membuatnya rugi karena Kristus. Maka sangat miris saat Paulus tahu bahwa kemegahan-kemegahan yang dicari orang-orang di masa itu adalah bagaimana mereka berpikir bisa membawa dirinya sendiri untuk sempurna di hadapan Tuhan. Sangatlah miris kalau mereka berpikir oleh sunat dan oleh memenuhi tuntutan Taurat, maka manusia dikenan Allah. Maka hanya oleh kebenaran yang dianugerahkan Allah sajalah, sehingga dia bisa mengenal Yesus dalam kuasa kematian dan kebangkitannya. Namun, sudah memperoleh itu pun, yaitu pengenalan akan Allah, Paulus bilang, bukan seolah-olah aku telah memperoleh pengenalan itu, atau bukan karena aku bisa membawa diriku sempurna, tetapi hal itu pun masih terus dikerjakannya
sampai kalau dia pun dapat menangkapnya. Sama seperti dia ditangkap Yesus saat memperoleh penglihatan di jalan ke Damsyik. Jadi apakah pengenalan akan Tuhan adalah karena Paulus bisa mengupayakan kebenarannya? Tidak, ayat 9. Itu anugerah Allah. Tapi apakah setelah dia memperoleh anugerah itu, lalu dia tinggal duduk diam saja? Tidak, dia mengerjakannya. Apa yang dikerjakan Paulus? Pengenalan akan Tuhan. Paulus mengejar pengenalan akan Tuhan dan bukan mengejar perkenanan Tuhan. Sebab apa? Sebab anugerah perkenanan Allah tidak dapat dikejar. Perkenanan Tuhan atas diri kita tidak bisa kita kejar. Kalaupun Allah berkenan, itu bukan karena kita berkenan kepadanya. Dialah yang berkenan menerima kita apa adanya kita. Sebab oleh kemurahan Tuhan sajalah kita dapat memperolehnya. Maka bagaimana mengerti hal ini? Pertama, anugerah Allah yang sempurna tidak digapai karena kita mampu mengenal Dia dan membuat diri kita dibenarkan oleh diri kita sendiri. Sebab hanya Kristuslah yang mampu mengerjakan itu. Kedua, setelah anugerah pembenaran itu diberikan berdasarkan kepercayaan, maka pasti pengenalan akan Tuhan terhadap kebenaran akan dianugerahkan kepada kita. Artinya apa? Orang yang menerima selamat dan bisa membawa dirinya di hadapan Allah tidak menerimanya karena dia bisa mengupayakannya. Maka kalaupun dia bisa berbuat benar, Allah lah yang telah mengerjakan itu dalam dirinya, bukan karena kebenarannya sendiri. Maka kata Paulus, aku sendiri tidak menganggap bahwa dirinya sendiri yang mampu menangkap pengenalan akan Allah itu. Maka karena dia benar-benar sadar bahwa pengenalan akan Allah itu pun tidak akan pernah mampu dia kejar oleh pembenaran dirinya sendiri, tetapi anugerah semata, maka inilah yang dia lakukan. Dia melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, dan terus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Apa artinya? Paulus sadar oleh kemampuan dirinya sendiri, dia tak akan pernah mampu membawa dirinya menerima selamat, apalagi mengupayakan selamat. Maka hal yang bisa dilakukannya sekarang bukan lagi bagaimana bisa membuat dirinya menggapai selamat, tapi mulai menata diri, memperbaiki diri dengan cara melupakan apa yang di belakang dari hidup yang kelam dahulu dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapan. Bahkan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah. Hadiah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hal yang sangat jarang dipikirkan oleh manusia zaman sekarang ini. Sebab memang orientasi hidup kita seringkali hanyalah untuk bagaimana memperoleh berkat, bagaimana memperpanjang hidup, bagaimana menghaluskan, memutihkan, mencoklatkan kulit, bagaimana menambah rupiah-rupiah semakin banyak, bagaimana membuat diri tetap cantik dan ganteng pada usia yang tak lagi pantas untuk terlalu cantik dan ganteng, hanya supaya dibilang orang ngana doe awet muda. Itu yang kita pikirkan. Apa yang dilakukan Paulus seharusnya juga jadi perenungan bagi kita. Kepada apa kau arahkan hidupmu? Kalau hidup kau arahkan hanya pada bagaimana menyambung hidup, apa bedamu dengan hewan? Hewan juga mengarahkan pikiran hanya supaya bagaimana bisa tetap hidup. Bagaimana agar tidak dimakan, tapi masih bisa tetap makan. Maka hai jemaat Tuhan, berlarilah jemaat Tuhan, berlarilah. Bukan lagi untuk tujuan-tujuan yang kurang mulia, tetapi pada tujuan yang mulia. Maka Paulus mengajak, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir juga begitu. Arahkanlah pikiranmu bukan pada pencapaian dan keunggulan diri dalam nilai dunia,
tetapi dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam kedewasaan yang penuh, yang dituntut Tuhan. Tapi Paulus bilang juga, Mar, kalau lain tunape pikiran tentang salah satu dari hal yang sudah diuraikan Paulus tadi, nanti Allah yang akan menyatakan itu padamu. Maka sekarang, tingkat pengertian yang telah kita capai tentang pengenalan akan Allah itu harus kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya apa? Paulus mau bilang, ngoni ini so mesti kasih lanjut ngoni pengertian tentang pengenalan akan Tuhan. Jangan cuma begitu terus. Masa masih mau berkancang tentang pembenaran hukum Taurat, pembenaran oleh sunat, pembenaran oleh kebenaran diri sendiri. Nggak ada orang boleh bikin diri beroleh selamat. Apa pesan firman untuk kita? Pertama, marilah kita saling mengingatkan agar jemaat Tuhan tidak dengan mudah menerima ajaran-ajaran firman dari siapapun. Apalagi khotbah-khotbah yang isinya hanya humor kosong ataupun firman Tuhan, tapi isinya sekedar sebuah motivasi hidup. Karena sebenarnya sang pengkhotbah itu bukan berkhotbah tentang firman Tuhan, tapi menjadi motivator-motivator belaka. Maka jemaat, hati-hatilah terhadap setiap ajaran firman. Tidak semua yang kau dengar itu, meskipun menggunakan Alkitab yang sama, lalu ajarannya pun sama. Sebab bisa jadi itu bersumber dari anjing-anjing, bersumber dari pekerja-pekerja jahat, bersumber dari penyunat-penyunat palsu. Hati-hati terhadap ajaran firman yang kedengarannya asli, tapi sebenarnya palsu. Bagaimana cara membedakannya? Saudara perlu baca Alkitab. Karena kebenaran, sebenarnya hampir semua tafsiran Alkitab bahasa Indonesianya sudah sangat jelas. Kecuali memang untuk Alkitab, untuk kitab-kitab tertentu, misalnya Wahyu, Daniel, dan beberapa bagian lain yang mungkin saudara butuh bantuan seorang teolog. Tapi itu pun sebenarnya kalau dibaca dengan teliti, tentu dalam penyerahan diri pada pertolongan Roh Kudus, sebenarnya sangat jelas. Pesan kedua, jangan saudara-saudara menaruh percaya pada hal-hal lahiriah untuk membanggakan dan mengukur dirimu bahwa kamu anak Tuhan yang baik. Misalnya, kamu bangga, kamu orang Kristen, lalu bilang saya selamat. Yang bukan Kristen tidak selamat. Yang bukan gemim tidak selamat. Siapa yang tahu? Tanda lahiriah baptismu. Kamu darah keturunan seorang Kristen. Kamu tahu Alkitab. Mungkin sudah berulang kali baca Alkitab. Kamu aktivis gereja, berkegiatan gereja. Kamu seorang yang taat firman. Tanda-tanda lahiriah ini jangan kamu ukur sebagai dasar kamu bisa bermegah. Apalagi tanda-tanda lahiriah ini kamu pikir bisa membawamu memperoleh keuntungan. Misalnya, kamu rajin ibadah, rajin kasih persembahan, rajin ikut kegiatan gereja. Karena kamu pikir akan ada berkat dalam melayani Tuhan dengan sungguh. Memang saudaraku, setiap orang yang berjerih lelah bagi pekerjaan Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Tapi jangan sampai orientasi berpikirmu adalah kau dapat keuntungan dari tanda-tanda lahiriah rohani yang bisa kau kerjakan. Misalnya, kamu melayani Tuhan sebagai seorang aktivis gereja. Lalu kamu berharap dengan melayani Tuhan namamu akan populer. Pamormu naik. Kamu dikenal sebagai jemaat teladan. Kamu terkenal karena pelayan Tuhan yang setia. Ingat saudaraku, kalau kamu masih menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, termasuk berkeinginan sungguh bahwa kamu bisa membawa dirimu benar di hadapan Allah karena mentaati Alkitab, sehingga oleh dirimu sendiri kamu memperoleh kebenaran, kamu salah. Kebenaran adalah anugerah Allah. Tidak bergantung dari nilai yang mampu kau upayakan. Baik lewat berbuat baik, berbuat jujur, hidup benar dan lain-lain. Karena hanya Allah lah yang memberikan itu. Bahasa Paulus, kebenaran yang Allah anugerahkan. Pesan ketiga, keuntungan-keuntungan yang kau pikir bisa kau miliki karena hidup baikmu, hidup agamawimu sempurna tanpa cacat celah, karena kamu pikir kamu Kristen, kamu baptis, kamu sidi. Justru itu seharusnya jadi kerugianmu. Kenapa?
Karena kalau kau bisa membawa dirimu sempurna, karena bisa membuat dirimu sendiri sempurna, maka kebenaran itu kau miliki karena dirimu sendiri. Maka mulailah ubah orientasi berpikirmu soal hidup kekristenanmu. Buanglah itu sebagai sampah, kata Paulus. Lepaskan itu. Sebab yang seharusnya jadi keuntunganmu ialah kamu dapat memperoleh Kristus. Itu jauh lebih mulia. Dan harus kau tanam dalam pikiranmu bahwa saat kamu memperoleh Kristus dan saat kamu bisa mengenalnya, itu bukan karena kamu, itu karena Kristus yang menangkapmu. Sama seperti Paulus saat ditangkap oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Pesan keempat, saat dirimu sudah ditangkap Kristus, hal yang harus kau lakukan adalah belajarlah mengenal Dia. Persekutuan dalam penderitaannya, supaya kamu menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, agar kamu beroleh kebangkitan. Artinya apa? Kalau kau sudah Kristen, pengikut Yesus, jangan pernah berhenti belajar dan mencari tahu tentang apa-apa saja yang belum kau tahu. Tapi belajar ini bukan hanya sebagai ilmu, misalnya di mana Yesus dilahirkan, oh Bethlehem. Bukan. Tapi belajar mengenal Dia. Misalnya dalam menjalani hidup. Contoh kamu sakit. Jangan cepat-cepat kamu berpikir doa untuk sembuh. Renungkan sakitmu itu. Apakah Tuhan punya maksud dengan sakitmu? Mungkin teguran untuk membuatmu ingat Dia, sama seperti Israel saat ditegur Tuhan. Mungkin dorongan untuk tetap setia, sama seperti Ayub. Atau mungkin supaya Tuhan dipermuliakan, sama seperti orang buta yang buta sejak dilahirkan, yang disembuhkan Tuhan Yesus. Maka belajarlah mengenal Dia. Dan belajarlah dari kuasa kebangkitannya. Belajarlah bersekutu dalam penderitaan. Jangan cuma suka hidup senang dan diberkati. Belajarlah dewasa sebagai seorang Kristen. Belajar memahami apa ya maksud Tuhan pak kita. Kong kita begini, kong kita begitu. Dan ingat, kalaupun kamu bisa memperoleh pengenalan akan Tuhan, itu bukan karena kamu yang bisa, tetapi Allah lah yang memungkinkanmu untuk bisa mengenalnya. Karena kebenaran hanya bisa dimiliki karena Allah yang menganugerahkan. Pesan yang kelima, mari kita belajar untuk tidak merasa bahwa segala pencapaian diri, baik lewat perbuatan baik, pelayanan baik, hidup baik dan benar, itu karena kita. Karena yang justru yang harus kita pikirkan sekarang adalah melupakan apa yang di belakang. Termasuk memperbaharui itu untuk mengarahkan diri pada apa yang di hadapan. Artinya, hidup yang lama tinggalkan. Hidup yang baru, mulailah itu. Lupakan dan tinggalkan masa lalu yang kelam. Hati busu di tahun-tahun yang telah lalu. Ndak betul tuh kelakuan tahun-tahun yang telah lalu. Bikin jutu betul di tahun ini. Berlarilah untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Bagaimana caranya? Tingkat pengertian yang kita capai, lanjutkan. Kalau dulu masih kanak-kanak, bikin tuh nak betul-betul dapat rasa biasa karena belum tahu firman. Sekarang jangan merasa biasa-biasa saat sudah tahu firman. Jangan hidup sama dia anak-anak. Anak-anak kan yang penting sekolah minggu. Habis sekolah minggu baba dusta nak masalah toh. Habis sekolah minggu bapukul temang nak masalah. Sekarang kan su PKB, pria kaum bapak, WKI, wanita kaum ibu, so pemuda, so remaja. Jangan anak-anak lagi. Tinggalkan pengertianmu tentang pengenalan akan Allah yang dahulu dan tingkatkan pengertianmu tentang pengenalan akan Allah yang sudah kau pelajari. Naik kelas saudara-saudara, jangan iman anak-anak, milikilah kedewasaan iman yang penuh. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh memberkati kami semua. Biarlah Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di kehidupan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguatkan kami. Seringkali kami merasa lemah dan gagal dalam pertandingan iman yang tak mudah. Tapi kami percaya, bukan oleh kemampuan diri kami sendiri,
kami bisa mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu. Tapi Tuhan yang memungkinkan kami memperkenalkan diri. Tuhan yang datang mengunjungi kami. Maka mengucap syukur untuk Tuhan yang baik bagi kehidupan kami itu. Biarlah kami dikuatkan dan dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.